Baik, lanjutkan. Nazim rahimah Nazim rahimahullah berkata, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Artinya, kemudian semoga salawat serta salam selamanya selalu terlimpahkan kepada Nabi, sebaik-baik orang yang bertauhid, dan juga keluarga, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kosakata dari kata as-shalah menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan. Apabila kata tersebut disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berarti pemberian nikmat tambahan yang disertai penghormatan dan pengagungan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sholawat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan limpahan rahmat apabila dari seorang hamba berarti doa, sedangkan dari malaikat adalah permohonan ampunan atau istighfar. Baik, saya mau membahas tentang kata mubtadi ahli bid'ah ini. Karena ini termasuk hal yang sangat sensitif bagi sebagian orang. Masya Allah, nggak bisa dihapus. Ini jangan-jangan permanen ini. Hah? Ini mudah dihapus. Bisa tolong antum hapusin. Karena membahas tentang bid'ah ini butuh ketelitian. Banyak orang menyalahkan peringatan hari besar Islam, alasannya karena gagal memahami satu hadis, yaitu kullu bid'atin dolalah. Dalilnya itu tok mereka itu. Kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Mungkin dibalik saja kali ya. Ini kayaknya ya dibalik aja udah. Baik. Saya minta tolong diperhatikan baik-baik ini. Jadi hadisnya bentuknya begini. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahan mereka biasa begini. Setiap, lihat nih, yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Fokus kita sekarang ke lafaz kullu ini. Apakah betul kullu ini artinya setiap secara mutlak atau jangan-jangan punya arti yang lain? Ternyata kullu ini artinya bukan cuma seluruh, tapi juga sebagian. Karena ada hadis lain riwayat Imam Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa membuat satu perkara di dalam Islam ini, perkara yang baik, maka dia dapat pahalanya dan orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut.
Berarti ada sesuatu yang baik yang boleh dibikin di dalam agama. Meskipun dalam hal ibadah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Imam Nawawi. Di dalam Maqayisil Lughah juga dikatakan lafaz kullu ini waqad jaa bima'na ba'dhin, kadang-kadang artinya sebagian. Maka kita harus menelisik penggunaan lafaz kullu di dalam Al-Qur'an, penggunaan lafaz kullu di dalam As-Sunnah, penggunaan lafaz kullu di dalam konteks kebahasaan. Coba lihat. Sekarang lafaz kullu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air segala sesuatunya hidup. Namun di dalam surat Ar-Rahman Allah katakan apa? Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Loh, katanya segala sesuatu diciptakan dari air. Tapi ternyata tidak semua diciptakan dari air, ada yang diciptakan dari api. Berarti saya tanya, kullu di sini maknanya semua atau sebagian? Sebagian. Itu kalau dari Al-Qur'an. Sekarang dari hadis yang paling masyhur saja. Inna hadhil habbata sauda syifa'um min kulli da. Habbatus sauda itu obat bagi seluruh penyakit. Saya mau tanya nih, kalau ada orang kanker kantong kering dikasih habbatus sauda sembuh nggak? Orang COVID minum habbatus sauda sembuh nggak? Nah, Nabi yang bohong, apa ente yang nggak paham? Maksudnya lafaz kullu di sini seluruh atau sebagian? Nah, sudah. Lagi. Semua orang tahu Ustadz Abdul Somad. Kira-kira George Bush itu tahu Ustadz Abdul Somad nggak? Orang di Amerika, di Amazon sana, orang Brazil tahu nggak sama Ustadz Abdul Somad? Enggak. Semua orang tahu Masjid Istiqlal, apa iya? Tanya sama orang Papua, belum tentu tahu Istiqlal. Dalam konteks kebahasaan, ketika kita bilang semua orang tahu bahwasanya An-Nabawi ini ada di Banjarwijaya, maksudnya seluruh atau sebagian? Nah, itu dulu ya. Berarti kita tahu bahwasanya lafaz kullu itu tidak mesti berarti seluruh. Terus mereka akan bilang, loh, kalau mau diartikan sebagian, bagaimana Anda mengartikan lafaz terakhir ini? Kalau kullu di sini mau diartikan sebagian, kata mereka nih, sebagian yang sesat masuk neraka. Berarti ada sebagian yang sesat masuk surga. Masa sesat masuk surga? Nah, pinter juga. Gini, yang betul adalah setiap yang baru itu bid'ah. Lihat, sebagian bid'ah itu sesat, seluruh yang sesat masuk neraka. Begitu cara nerjemah yang betul. Jangan semuanya disuruh tulis setiap, nggak gitu. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi. Pendapat siapa? Imam Is bin Abdissalam. Nah, nanti mereka akan kepepet ini, Gimana kepepetnya? Mereka akan mengakui bahwasannya kullu ini maksudnya adalah ada sebagian dan seluruh. Akhirnya mereka akan membuat satu konsep yang inkonsisten. Saya jauh-jauh nih datang nggak ada yang ngebantuin ngapus. Ya Allah, nggak apa-apa lah. Ini dapat pahala lebih ini, insya Allah. Ya Allah.
Baik, nggak apa-apa, sunnah. Ya. Tadi sampai mana? Kullu bid'atin dolalah sebagian. Nah, mereka akan bagi lagi. Bid'ah itu dibagi dua katanya. Bid'ah urusan agama dan bid'ah urusan dunia. Bener nggak? Mereka suka bagi gitu kan? Tanya balik. Loh, katanya semua yang baru itu sesat. Bukankah kamu mengatakan semua yang baru itu sesat? Nabi pernah nggak membagi soal ini? Nggak pernah. Mana hadisnya? Nggak berarti menurut definisi kamu ahli bid'ah. Tapi nggak apa-apa. Dia pasti akan nggak bisa jawab ini. Ini nggak bisa jawab. Mau nggak mau dia akan ya Nabi nggak pernah membagi secara langsung, cuma pakai dalil. Loh persis. Memangnya kamu pikir ketika kita membagi bid'ah itu nggak pakai dalil? Saya sederhanakan begini loh. Mereka selalu membid'ahkan pakai dalil umum. Ini kan dalil umum. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Ini umum. Padahal urusan agama nggak bisa pakai dalil umum. Pasti harus sesuatu yang detail dan khusus. Ketika misalkan kita melakukan acara PHBI peringatan Hari Besar Islam, kita pakai dalilnya Quran. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang memuliakan syiar Allah itu termasuk orang yang bertakwa. Itu umum. Isra dan Mi'raj PHBI syiar Allah. Maulid Nabi syiar Allah. Nisfu Sya'ban syiar Allah. Nuzulul Quran syiar Allah. Muharram syiar Allah, tarhib Ramadan syiar Allah. Masuk nggak ke ayat umum itu? Masuk. Kenapa kamu boleh pakai angkutan umum untuk membid'ahkan kami? Kami tidak boleh pakai angkutan umum untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi ibaratnya dia boleh naik angkot, kita nggak boleh. Aneh. Ya, tapi nggak apa-apa. Oh, udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terus kita tanya, definisi bid'ah agama itu apa? Bid'ah agama itu apa? Bid'ah agama. Oh, Beb, yang dimaksud bid'ah agama itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Biasa kan gitu ya? Ini Rasul nggak pernah mencontohkan ini. Padahal belum tentu. Kayak zikir berjamaah, dibilang Rasul nggak pernah nyontohkan, bohong itu. Yang mengatakan Rasul nggak pernah zikir berjamaah, para sahabatnya nggak pernah zikir, itu bohong itu. Hadis Bukhari kok. Kata Abdullah ibnu Abbas, Inna raf'a sauti bidzikri kana ala ahdi Nabi SAW. Dulu mengangkat suara pada saat zikir ada di zaman Nabi. Nabi pernah zikir berjamaah, bukan nggak pernah. Sunnah itu zikir berjamaah hukumnya. Oh, konsepnya yang tidak pernah diajarkan Rasul katanya. Harus dibikin Rasulullah. Oke. Terus kita tanya, yakin? Yakin. Benar. Konsisten. Oke. Gimana cara kita menjelaskan sama orang itu? Kita datangkan hadis-hadis di mana para sahabat membuat ibadah sendiri. Contoh, 1. Sholat sunnah sebelum dibunuh. Pernah dengar nggak? Sholat sunnah sebelum dibunuh. Ada nggak sholat sunnah sebelum dibunuh? Nabi pernah bikin? Enggak. Siapa orang yang pertama kali bikin? Sahabat Nabi yang namanya Khubaib bin Adi. Hadis riwayat siapa? Bukhari. Ketika Khubaib itu ditangkap karena jadi mata-mata, Rasulullah ditangkap. Jadi ceritanya Khubaib ini sempat nawan seorang anak perempuan dan pisau itu di tangannya. Tapi Khubaib nggak mau bunuh anak perempuan ini, udah ditawan.
Sebelum dibunuh apa? Khubayb bilang, saya mau sholat 2 rakaat. Saya mau sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Kalau bukan gara-gara takut dibilangi orang pengecut, takut mati, pasti sholatnya saya lamakan. Di penutup hadis Bukhari itu, antum tahu apa kalimatnya? Wa kana Khubaybu awwalu man sanna sholah qabla al-qatl. Man sanna sholah qabla al-qatl. Khubayb itu adalah orang yang pertama kali membuat sholat sunnah sebelum dibunuh. Kira-kira Khubayb sempat nanya Rasul nggak via WhatsApp waktu itu? Ya Rasul, saya mau sholat sunnah dulu nih, boleh nggak? Nggak ada. Tapi dipuji. 2. Sholat sunnah setelah wudhu. Abdullah ibnu Abbas ditanya sama Rasul, ya ibna Abbas, sami'atu khosh-khoshatan alaika qabli fil jannah. Saya dengar suara sendal kamu sebelum saya masuk surga. Amalan apa? Salah satu yang disebutkan apa? Wa ma tawadda'tu illa sholaitu raka'atain. Tidaklah saya itu berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat. Nabi bertanya loh. Artinya Abdullah ibnu Abbas membuat amalan sendiri. Dikatakan ahli bid'ah enggak? Enggak, kenapa? Ya karena masuknya kepada sholat sunnah mutlak. Di ACC sama Nabi, ini yang namanya sunnah takririyah. Sholat wudu, sunnah. 3. Ada sahabat Nabi lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat ditanya, siapa tadi yang baca? Yang baca siapa tadi? Ngaku akhirnya saya. Ra'aitu salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat 30 malaikat berlomba-lomba mencatat pahala kamu. Bid'ah enggak? Bid'ah, tapi bid'ah yang baik karena Nabi enggak pernah ngajarin. Dipuji sama Nabi. Pak, tuh i'tidal ya. Nabi itu punya rutinitas setiap hari Sabtu ke ziarah ke Masjid Kuba. Ke Masjid Kuba tiap hari Sabtu. Makanya ini jadi dalil kata Imam Ibnu Hajar, kita itu boleh mengkhususkan satu kegiatan agama di hari tertentu. Kayak bikin kajian Ahad, Sabtu Ahad. Itu juga Nabi, dalilnya dari Nabi. Nabi ziarah setiap hari Sabtu ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba itu imam itu kalau misalkan sholat bacanya kulhu dulu baru surat yang lain. Padahal di dalam ilmu qiraat ini kurang bagus, namanya tankis, bukan sankis. Kalau sankis itu jeruk, ini tankis. Misal tankis, baca falak baru baca kulhu baru baca alam nasroh, baca alam nasroh baru baca an-naba. Nah, itu tankis, kebalik. Ini sahabat Nabi ini bacanya kulhu dulu baru baca surat yang lain. Udah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, baru baca surat yang lain. Sahabat yang lain protes. Imma an taqra'aha au tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra. Ente pilihlah, kalau baca kulhu aja. Atau ente baca surat yang lain, jangan digabung begitu. Dia bilang apa nih orang? Enggak mau. Kalau kalian mau, cari imam yang lain. Saya nggak mau ngimamin kecuali kayak begitu. Nabi datang, yang lain pada ngadu. Nih begini nih Rasul. Nabi ngedatengin orang itu nggak bilang, ahli bid'ah, sesat, vonis nggak vonis. Nabi tanya, kenapa? Anda yang suka membid'ahkan pernah nggak nanya kepada kami kenapa? Kenapa kami maulid? Pernah nggak Anda nanya kepada kami kenapa kami Isra dan Mi'raj? Pernah nggak Anda tanya? Orang yang ingkar sama Isra Mi'raj itu kafir, Pak. Anak kecil loh zaman sekarang nggak tahu Isra Mi'raj. Mau jadi apa di masa depan nanti? Peringatan Isra dan Mi'raj bid'ah, ini sesat. Anda mau gimana cara ngajarin anak-anak itu dari sekarang? Pakai PHBI. Tiap bulan kita diingatkan ada hari besar Islam. Aneh gitu loh. Nabi tanya,
kamu kenapa kok kayak gitu? Orang itu jawabnya sederhana. Li'anni uhibbul ikhlas, karena saya suka qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Kulhu. Nah, lihat. Katanya apa tadi? Semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah bid'ah. Nah, ini apa? Ini apa nih? Nah, nanti geser. Gesernya kemana? 2. Ini 1 ya. Oh, wajar. Mereka kan sahabat. Geser nggak? Geser. Oh, jadi kalau sahabat bikin boleh? Oh boleh, yakin, betul. Oke, gimana caranya? Kita datangkan hadis-hadis di mana para sahabat bikin ibadah diomelin sama Rasul.